mengakhiri Ramadan nanti 30 hari. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang memang sudah diharapkan. Salah satu tujuan besar Allah mensyariatkan puasa dan seluruh amalan-amalan ibadah di dalamnya adalah menjadikan hambanya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita semua yang berada di sini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita selalu mengaku umatnya, tapi pengakuan kita kalau tidak dibuktikan dengan amal ibadah kita, perbuatan kita, maka pengakuan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan kita hanya mengaku umatnya Nabi, tapi kalau tidak kita meneladani beliau, kita khawatir jangan-jangan tidak diakui umatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensi dari pengakuan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaimana kita meneladani beliau dalam posisi apapun kita hari ini. Ya. Kita sebagai, ya, kalau bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, maka bagaimana kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hal apa? Beliau juga sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang baik, sebagai seorang bapak, ayah yang baik bagi anaknya. Kalau posisi kita sebagai anak, bagaimana kita sebagai anak adalah apa? Seseorang yang diharapkan kebaikannya, yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anaknya, bagaimana menjadi seorang istri yang baik, yang diharapkan, yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka proses belajar seperti itu, ya, kita masih dalam proses Bapak Ibu, yang entah sampai kapan, mungkin sampai akhir hayat kita, kita masih dalam proses belajar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada habisnya Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan, ya, belajar menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada habisnya. Merasa cukup, saya sudah apa? Seperti Rasulullah, tidak mungkin. Ya. Yang kecil, yang masih muda, yang sudah dewasa, yang sudah berumur, yang sudah tua, kita masih terus belajar. Ya, bukti kesungguhan kita meneladani Rasulullah SAW adalah hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini. Ya, kita mengkaji Al-Quran, ya, kita mengkaji hadis sunnah Rasulullah SAW, itu adalah bukti kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Terlebih lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita berada pada bulan Ramadan. Maka majelis-majelis ilmu seperti ini menjadi majelis atau aktivitas yang sangat penting, yang sangat dianjurkan, ya, untuk menambah semangat kita dalam beribadah, dalam memperbaiki diri kita. Karena bulan Ramadan itu banyak sekali kemuliaannya Bapak Ibu, ya, banyak sekali keberkahannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya atakum syahrul Ramadan syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa taghullu fihi maradatus sayatin lillahi
fihi lailatun khairun min alfi syahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadamu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu disebut dengan syahrun mubarakun, satu bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keberkahannya. Di antara keberkahannya adalah faradallahu alaikum siyamahu. Ya, Allah mewajibkan untuk umatnya berpuasa pada bulan tersebut. Kemudian tuftahu fi abwabus sama wa tughlaqu fi abwabul jahim. Pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka. Ya, pintu neraka ditutup, wa taghullu fi maradatu sayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya, kemudian fihi lailatun min khairun min alfi syahr. Ya, pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara makna, ya, makna keberkahan, ya, berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu adalah bertambahnya nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Baik selama bulan Ramadan 30 hari kebaikan-kebaikan itu ada pada diri kita, atau nanti setelah Ramadan berlalu kebaikan-kebaikan itu hendaknya istiqomah, kita lanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Maka orang yang mendapati bulan Ramadan hendaknya setiap tahun dia bertambah baik, setiap tahun lagi dia bertambah baik. Yang perlu kita renungkan adalah Bapak Ibu, selama ini kita sudah berapa puluh kali melaksanakan puasa Ramadan? Sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan Ramadan? Yang umurnya 50 tahun misalnya, nggih. Udah berapa kali kita mendapati bulan Ramadan? Katakanlah dulu kita ikut puasa Ramadan umur 10 tahun, Bapak. Berarti sudah 40 kali kita melaksanakan puasa Ramadan. Yang masih muda 30 tahun misalnya. Katakan 10 tahun dulu kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Sudah 20 kali kita bertemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, selama puluhan kali kita melakukan Ramadan itu, peningkatan apa yang sudah terjadi pada diri kita? Karena Ramadan itu adalah ziyadatul khair, bertemu dengan Ramadan bertambah lagi kualitas diri kita. Ini kalau kita ingin mendapatkan berkahnya Ramadan, ya bertambah kualitas diri kita. Bahasa anak mudanya itu, dengan hadirnya Ramadan kita upgrade. Ya, mengupgrade diri kita, menambah kualitas diri kita, sehingga Ramadan itu menjadi titik awal kita untuk berbenah dan juga berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Inilah yang saya sebut sebagai Ramadan itu adalah momentum kita untuk tajdid, memperbarui, pembaharuan terhadap diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, orang yang celaka. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa ma'lunun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini Ramadan ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka kata Rasulullah, itu orang termasuk yang beruntung, fahuwa rabih. Tapi kalau hari ini masih sama dengan hari kemarin, tahun ini Ramadan ini masih sama dengan Ramadan kemarin, maka kata Rasulullah SAW, itu termasuk orang yang rugi. Rugi apa, Pak? Rugi waktu, rugi umur,
umur kita bertambah, waktu kita berkurang di dunia, tapi tidak ada peningkatan, maka itu disebut dengan kerugian. Yang ketiga, barang siapa yang hari ini kok lebih buruk daripada hari kemarin, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa ma'lunun. Kalau diartikan secara tekstual itu orang itu ma'lun, ya, dilaknat, celaka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai kaum muslimin, tidak ada pilihan lain kecuali pilihan yang pertama. Jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menambah kualitas diri kita setiap hari, setiap waktu, setiap tahun, setiap Ramadan. Ini sebenarnya yang perlu kita renungkan. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahannya. Kemudian dalam hadis yang tadi awal saya sebutkan, di situ disebutkan pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka. Kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya jarang ke masjid, yang biasanya jarang tadarus, yang biasanya hanya kadang-kadang saja sedekahnya, maka bulan Ramadan ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diringankan langkah kita untuk ke masjid, diringankan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, diringankan tangan kita untuk sedekah, Bapak Ibu. Sedekah bulan Ramadan luar biasa. Kalau di dalam pembahasan zakat, infak, dan sedekah ini ada 3 makna, Bapak Ibu. Yang biasanya apa sih maknanya zakat, sedekah, infak gitu kan. Ya, kalau saya analogikan itu, kalau zakat itu adalah lingkaran terkecil, ya. Kalau dibuat semacam apa, diagram gitu, nggih. Zakat itu adalah lingkaran terkecil, karena zakat ini adalah termasuk apa? Ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah ini kan ibadah yang sudah ya mahaddadahu syari. Ya. Fihi bi juz'iyatin atau min juz'iyatin, ya, au hayatin au kaufiyatin, ya, wa kaifiyatin, ya, makhsusatin. Jadi ibadah mahdhah itu adalah segala yang sudah digariskan, dijelaskan tata caranya, keadaannya, cara pelaksanaannya dan sebagainya itu secara khusus. Ibadah sholat ini kan ibadah yang mahdhah, ibadah yang khusus. Kalau di dalam himpunan putusan tarjih itu disebut dengan ya, ibadah yang am dan khos. Ya, ibadah yang am itu ya yang ghairu mahdhah, yang umum. Tapi kalau yang khos itu adalah yang mahdhah. Segala sesuatu yang sudah diatur tata caranya, nggak bisa sembarangan. Sholat termasuk zakat. Zakat itu sesuatu yang sudah ditentukan. Ada 2 zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Ya, ukurannya sudah ditentukan. Berapa zakat fitrah besarnya yang harus dikeluarkan? Zakat mal juga sudah ditentukan besarnya. Mengeluarkannya kapan? Ya, kalau zakat fitrah itu pada akhir Ramadan sebelum Idul Fitri misalnya gitu ya. Kemudian zakat mal ketika sudah sampai nisab, nisabnya emas, nisabnya perak, nisabnya apa ternak, ya, pertanian itu beda-beda. Ketika sudah sampai nisab, sudah 1 haul, baru kemudian wajib dikeluarkan. Ini kan sudah ada tata caranya, ada kaifiyahnya yang khusus. Kepada siapa yang wajib diberikan itu ada 8 asnaf jelas. Nah, jadi kalau saya gambarkan, zakat itu adalah lingkaran terkecil. Walaupun pembahasannya banyak sekali, tapi ini ya karena banyak sekali aturan-aturan yang mengikat, maka saya gambarkan zakat ini di lingkaran terkecil. Kemudian di lingkaran selanjutnya di luar zakat itu ada yang disebut dengan infak, Bapak Ibu. Infak itu adalah
ibadah yang tidak tidak diatur tata caranya secara khusus. Ya, berapa yang harus dikeluarkan, kepada siapa, okay, waktunya kapan, itu tidak diatur, kapan saja boleh. Akan tetapi infak itu masih ada kaitannya ibadah dengan harta. Infak itu ibadah dengan harta, walaupun tidak ada cara-cara yang mengikat seperti zakat, tapi masih kaitannya dengan harta. Kemudian yang lebih luas lagi, ya, lingkaran terluar, ya, ada zakat paling kecil, kemudian infak, kemudian sedekah. Ini ibadah yang lebih luas lagi dibandingkan dengan zakat ataupun infak. Karena sedekah ini adalah segala kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, baik itu berupa harta ataupun selain harta. Okay. Kita membaca kalimat thayyibah itu bisa bernilai sedekah. Ya, kita sholat syuruk, ya, ketika pagi hari itu 2 rakaat, nah itu sebagai sedekah kita pada hari itu. Kemudian apalagi senyum kita kepada sesama muslim, saudara kita sama muslim, itu juga bernilai sedekah. Ya, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Maka di antara keutamaan zakat, infak dan sedekah itu sangat banyak sekali. Perintahnya di dalam Al-Qur'an ataupun hadis juga jelas. Misalnya Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudz min amwalihim shadaqah tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu dari mereka harta-harta mereka berupa sedekah yang akan mensucikan dan membersihkan mereka. Di sini kata-kata sedekah maknanya adalah zakat, ya, karena di situ ada tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ya, jadi sedekah tapi maknanya adalah zakat, karena zakat ini artinya, ya, dari kata zakat, ya, artinya pembersih, untuk membersihkan harta kita. Kemudian misalnya dalam ayat yang lain, Quran surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menginfakkan, ya, sesuatu yang baik-baik, min thayyibat, sesuatu yang baik-baik dari apa yang sudah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang sudah kami keluarkan, kami tumbuhkan dari bumi ini. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak. Nah, cara berinfak itu ya yang terbaik. Tadi min thayyibat, dari hal-hal yang baik. Dalam surat Ali Imran juga dijelaskan lebih detail lagi bagaimana anjuran kita dalam berinfak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mau menginfakkan, ya, sesuatu yang kalian sukai, sesuatu yang kita cintai. Ya, jadi kalau kita mau infak, ya, harta yang kita sukai, Bapak Ibu.
bukan sisa, bukan lewian. Ya, pada umumnya manusia itu suka dengan duit gitu nggih. Ya. Ya, maka infaknya duit misalnya kayak gitu kan. Duit pun pilih-pilih Pak Bu. Ya. Kalau misalnya di dompet kita ada uang yang warnanya merah, biru, hijau, sama ungu, atau mungkin sama yang abu-abu, kita kalau mau infak pilih yang mana Pak? Kan? Sing abang emane-emane mlebu kotak infak ya Pak ya. Sing abang cocoknya nggo belanja mengjeben apa tang pundi gitu. Itu yang merah-merah itu untuk belanja Pak. Atau yang biru kadang nggak cukup Pak kalau untuk belanja Pak. Ya, tapi kalau untuk infak ya pilihnya yang warna ungu saja mana-mana Pak. Warna ungu ini apa Pak? Pecahan berapa? 10.000 aja mana-mana Pak. Kalau nggak infak Pak. Ya, pilihnya yang 5.000-an. Ya. Malah yang abu-abu 2.000. Ya. Atau yang warna kuning Pak. Ya. 1.000 gitu kan. Nah, ini seharusnya kita ya kalau bisa sesuatu yang kita suka, yang sesuatu yang kita cintai. Ya. Karena yang namanya infak, Pak. Infak, sedekah, memberi, itu kata orang wong nggo dhewek bae butuh ya. Lagi orang duwe duit kon infak, kon sedekah angel, Pak. Tapi kalau saya katakan bahwasanya zakatlah, infaklah, sedekahlah ketika apa? Ketika kita tidak punya. Ya. Ketika kita tidak punya. Karena ketika kita tidak punya, insya Allah itu lebih mudah infaknya, Pak. Sedekahnya lebih ringan. Ya, coba kalau misalnya, Pak. Misalnya kita punya uang berapa? 2.000. Atau punya uang 10.000 Pak. Punya uang 10.000, pecahan 5.000-an 2. Kita masuk masjid, masukkan uang 5.000, enteng napa mboten? Atau misalnya kita punya uang 2.000-an 2, 4.000 lah nggih. Kita masuk masjid ada kotak infak. Kita masukkan ke kotak infak itu 2.000. Itu abot mboten Pak? Abot mboten Bu? Mboten nggih. 2.000 ora abot lah. Ya. Padahal kita punya uang 4.000. Coba kalau kita misalnya punya uang 50.000-an 2, dibawa ke masjid, ya. Kemudian di situ ada kotak infak. Ketone nek arep ngin infak 50.000 abot mboten Bu? Abot nggih? Ya, jadi duit 4.000 diinfakna 2.000 ku enteng. Tapi nek duit 1.000 eketan loro nggih. Diinfakna sing 50.000 siji. Abot, Pak. Padahal itu 50%-nya. 50%-nya. Artinya apa? Berinfaklah, bersedekahlah selagi kita masih tidak punya. Kalau kita punya, berinfak banyak-banyak, tambah abot Pak. Biasanya kan kita alasannya ngesuk golek infak, nggih, golek sedekah, golek zakat, golek wakaf gitu nggih. Nek wis sugih. Nah, tapi yang diinfakkan enggak sebesar apa? Perbandingan apa yang kita miliki. Padahal ketika kita belum punya ya, atau tidak punya, justru itu akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Janji Allah jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ini yang harus kita yakini Bapak Ibu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah
Itu seperti dia menanam satu biji. Dari satu biji itu kemudian tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai menumbuhkan 100 lagi. Sehingga dari satu biji itu dikalikan menjadi 700 kali lipat. Tapi kita biasanya manusia itu kan berpikirnya langsung rasional ya. Nek aku infake 1000 jadi 700.000. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Hitung-hitungannya manusia dengan matematikanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan enggak seperti itu. Kalau kita pengennya langsung dibayar kontan 1000 jadi 700.000. Padahal bagi Allah bukan itu. Bisa jadi ketika kita infak, kita sedekah, Allah ganti infak kita, sedekah kita dengan sesuatu yang itu tidak ternilai harganya. Apa contohnya? Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kebahagiaan, Allah berikan kita ketenangan dalam hidup kita. Itu nggak ada harganya Bapak Ibu. Itu tidak ternilai harganya. Kalau sehat mungkin bisa gitulah ya, sakit berobat entah kayak pira gitulah. Tapi kalau bahagia, tenang, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia, itu tidak ternilai harganya Bapak Ibu. Tidak bisa dihargai. Wong banyak orang yang mohon maaf, hartanya banyak, hartanya melimpah, tapi ternyata hidupnya belum tenang. Banyak Pak, banyak. Makanya Bapak Ibu, ini yang perlu kita renungi bersama, bahwasanya manusia itu banyak mengejar bahagia. Manusia itu banyak menginginkan kemuliaan dunia akhirat. Ya. Dunia lah khususnya gitu ya. Banyak manusia itu mencari kemuliaan, mencari kebahagiaan dengan cara berbagai macam. Caranya macam-macam Bapak Ibu. Ada orang mencari bahagia dengan harta. Kerja sampai ngoyo gitu nggih. Berangkat pagi pulang pagi katanya gitu kan. Ya. Ngeliat duit. Ya. Tujuannya kalau saya punya harta mungkin saya bahagia, kan tujuannya itu. Atau orang mencari kemuliaan dengan apa contohnya? Dengan kekuasaan, dengan jabatan, dikejar sampai berebut misalnya gitu kan. Tujuannya untuk bahagia, tujuannya untuk mulia. Tapi ternyata dia lupa Bapak Ibu, yang memberi kemuliaan, yang memberi kebahagiaan itu adalah Allah. Allah itu maha kuasa. Allah itu bisa memberikan kemuliaan dan kebahagiaan kepada siapapun orang yang dikehendakinya. Itu hak prerogatifnya Allah itu. Siapapun bisa Allah berikan kemuliaan, siapapun Allah bisa berikan bahagia, ketenangan hidupnya, baik dengan harta dan jabatan atau tanpa itu semuanya bisa. Wong yang ngasih itu Allah. Orang dikasih harta, orang dikasih jabatan, mulia, bahagia bisa. Tapi orang yang nggak dikasih harta banyak, nggak dikasih jabatan, kekuasaan yang tinggi, tapi Allah bisa loh memberikan kemuliaan orang itu. Karena manusia itu Bapak Ibu, Allah ciptakan itu dari 2 unsur. Allah ciptakan dari 2 unsur. Ya. Manusia itu dari yang pertama adalah unsur ruhani, yang kedua adalah unsur jasmani. Tapi kebanyakan manusia itu mengejar kemuliaan, mengejar kebahagiaan, ketenangan hidupnya hanya dari segi jasmaniah saja. Yang nampak yang dikejar Pak. Tadi itu misalnya harta, kekayaan, jabatan. Ya. Walaupun itu ya salah satu cara untuk mendapatkan itu, mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Tapi orang yang diberikan jabatan tinggi dihinakan oleh Allah juga bisa.
Allah punya manusia punya harta yang banyak, Allah hinakan juga bisa. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana unsur ruhaninya kita yang kita penuhi dulu. Yang dipenuhi itu adalah unsur ruhaninya kita. Bagaimana caranya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah, kita banyak bersyukur kepada Allah, kita qanaah kepada apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kalau unsur rohaninya ini sudah terpenuhi Pak Bu, insya Allah Allah memberikan kita bahagia, tenang hidupnya, mulia. Tapi kalau rohaninya ini nggak terpenuhi Pak, sebanyak apapun hartanya nggak membuat dia tenang, setinggi apapun jabatannya, ya, nggak bisa membuatnya tenang, nggak bersyukur Pak. Hartanya banyak, jabatannya tinggi, merasa kurang terus, nggak bersyukur, akhirnya korupsi, ya, pakai jas oranye, pakai apa? Rompi oranye. Nah, ini kan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kurang apa? Jabatannya tinggi, hartanya banyak. Ya karena ruhaninya ini enggak terpenuhi, Pak. Dengan kita terpenuhi ruhaninya itu, insya Allah Pak, hidup kita tenang, mudah berbagi. Kita berbagi, kita merasa cukup kok. Qanaah itu kan menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau bersyukur ya Allah, ya kita bersyukur apa yang Allah berikan. Tapi kalau qanaah itu adalah menerima segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Beda dengan zuhud. Kalau zuhud itu jane bisa mendapatkan lebih banyak, tapi saya sudah mencukupkan ini sajalah. Itu namanya zuhud. Zuhud fi dunia itu adalah kita merasa harus cukup lah. Padahal kalau mau ngambil lebih banyak bisa. Kalau qanaah adalah kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Dewe akeh ya alhamdulillah, dewe sidik ya alhamdulillah. Nah, qanaah itu adalah Allah yang memberi juga. Sifat qanaah itu Allah yang memberi kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan qad aflaha, sungguh telah beruntung orang Islam itu. Orang Islam, ya, kemudian waruziqa kafafan, yang sudah diberikan rezeki yang cukup oleh Allah. Kata-kata waruziqa kafafan itu kan rezeki yang sudah diukur oleh Allah. Proporsional. Allah memberikan rezeki kepada kita itu proporsional. Pas gitulah ya. Kemudian setelah itu waqana'ahu Allahu bima atahu. Kemudian Allah memberikannya sifat qanaah. Jadi Allah yang memberi sifat qanaah, Pak Bu. Dia diberikan sifat qanaah terhadap apa yang dirizkikan kepadanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, selama ini ketika kita berdoa, doanya kepripun? Nah, doa biasanya kan kita mintanya rezekinya yang banyak, nggih. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, rezeki yang lancar. Arep nggo tuku omah ya cukup, arep nggo tuku motor ya cukup, arep nggo tuku mobil ya cukup. Seringnya kan gitu, kita berdoanya gitu nggih. Ternyata kita kadang lupa, Pak. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah berikanlah hambamu ini sifat qanaah? Nate mboten? Kita minta diberikan qanaah, Pak. Karena tadi itu wa qana'ahu Allahu bima atahu. Allah memberikan sifat qanaah kepada orang itu. Jadi kita minta dulu sama Allah. Ternyata jarang, Pak. Ternyata jarang. Ya, dengan sifat qanaah, dengan kita bersyukur, ya, kita akan lebih mudah berbagi. Berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Khususnya Ramadan ini, Bapak Ibu. Ramadan ini ya bisa dibilang bulan sedekah, Pak. Kalau di luar Ramadan saja kita sedekah, kita infak, akan dilipat gandakan tadi apa?
700 kali lipat ya. Seperti kita nanam satu biji 7 tangkai muncul, setiap tangkainya itu 100, kan 700 kali lipat. Kalau kita kaitkan dengan hadis lain tentang keutamaan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, mana? Kullu amal ibni Adam al-hasanatu bi'asri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Ya. Kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni Adam, setiap amal perbuatan anak Adam pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya, ini di luar Ramadan saja. Kalau tadi kita dasarnya adalah Al-Baqarah 261, sedekah, infak itu sudah 700 kali lipat. Nah, kalau Ramadan dilipat gandakan lagi. Ya. Bi'isri amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Ya, 10 sampai 700 kali lipat lagi. Ya, silakan dihitung itulah berapa banyak gitu kan. Nah, itu sedekah, ya. Sedekah itu bisa berlipat-lipat ganda pahalanya. Tapi kemudian dalam hadis itu juga ada kelanjutannya. Ya, ini hadis yang qudsi juga ya. Qala Allah Ta'ala illa siyam, kecuali puasa itu sendiri. Ya. Kalau ibadah-ibadah secara umum pada bulan Ramadan, sedekah, infak, tadarus, apa boleh? Salat dan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan itu masih bisa bisa disebut angkanya 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kata Allah, siam itu pahalanya tidak bisa terhitung. Illa siam, kecuali siam, puasa. Fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu kata Allah, puasa itu adalah ibadah yang khusus untukku. Ya. Wa ana adzibi, dan aku sendiri yang akan membalas pahala orang yang berpuasa itu tanpa disebut berapa pahalanya, Pak. Di sini tidak disebut pahalanya itu bukan karena puasa itu pahalanya sedikit. Tapi justru pahala puasa itu kalau bahasa anak mudanya itu unlimited, Pak. Napa unlimited niku? Tak terhingga. Tidak bisa dihitung dengan angka ya. Kalau kita pakai kalkulator, Pak, ya, kalau masih bisa dihitung angkanya itu, nah, itu kan masih cukup dikotakan itu, Pak. Tapi kalau sudah koma banyak sekali itu nggak terhitung itu, Pak. Ya, puasa itu pahala yang tidak terhitung pahalanya, nilainya nggak bisa dihitung. Karena puasa itu, seseorang melakukan puasa itu betul-betul karena Allah, imannya betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Maka di situ disebutkan wa nazibihi, ya, taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Seseorang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumnya itu betul-betul karena Allah. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin puasanya tutup, Pak. Kenapa? Kalau orang baca Quran, tadarus, sedekah, napa malih? Salat. Itu kan ibadah-ibadah yang nampak nggih. Bisa dilihat apa mboten? Orang sedang tadarus bisa dilihat nggih. Tarawih bisa dilihat, sedekah bisa dilihat. Sehingga ibadah-ibadah seperti itu rawan salah niat, Pak. Karena riya. Salat ben dianggap wong soleh, sedekah ben dianggap wong dermawan, ya, macam-macam. Sehingga itu masih bisa dihitung. Tapi kalau puasa, Pak, keutamaan puasa atau istimewanya puasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu karena puasa adalah ibadah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan napa, Pak? Sahure kalih bukane niku sing keton, tapi nek puasane mboten. Ya, ada yang menjamin hari ini pagi ini saya masih puasa?
Tidak ada yang jamin kan? Taunya saya nggak makan di sini Pak, kan? Ada yang jamin di sini Bapak Ibu di sini puasa semua? Tidak bisa ada yang jamin. Oh ibu-ibu saya tidak puasa, gitu kan? Ya, tapi hadir di sini, ya. Kalau ibu-ibu itu misalnya berhalangan tidak puasa, hadir ke sini, kita taunya orang asing masjid gitu nggih Pak? Taunya semuanya puasa. Jadi puasa itu adalah ibadah yang tidak kelihatan Pak. Bisa jadi ada orang, bahkan satu keluarga, saya bukan seudon, satu keluarga, ya, suami, istri, anak, sahure bareng, buka puasane bareng, awan-awan bapak kayak lagi dewekan nang omah, nyeruput kopi misalnya Pak, ndak ketahuan sama ibunya gitu kan, ndak ketahuan sama istrinya, ya mungkin saja ngertine lemes, wah lemes banget kayak panas gitu kan, engkau melu buka puasa, engkau nyeruput kopi pas lagi nang kamar dewekan, ya. Orang nggak lihat, Allah melihat. Inilah bedanya puasa dengan ibadah yang lain. Maka Allah di situ mengatakan illa siyama fa innahu li, kecuali siam yang nggak bisa dinilai dengan angka. Karena puasa itu untukku. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu adalah kemuliaannya banyak sekali. Ibadah-ibadah kita dilipat gandakan. Maka jadikan Ramadan ini menjadi waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang enggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Karena kalau orang berpuasa kok cuma menahan makan minum, itu bukan puasanya kita Pak, ya. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, riwayat Ahmad, rubbas shaim khadduhu min siyamihi ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Padahal Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya ahwanus siyami tarkus syarab wa ta'am. Ya, jadi level puasa yang paling rendah Pak, itu ketika seseorang puasa cuma nahan makan, nahan minum, itu level yang paling rendah. Dan dalam kaidah yang lain, ya, seorang ulama mengatakan bahwasanya laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafas. Tidak dikatakan orang yang berpuasa itu ketika dia hanya bisa menahan makan dan minum saja, itu nggak dikatakan orang yang berpuasa Pak. Akan tapi orang yang berpuasa itu adalah menahan diri dari minal lagwi warrafas, dari hal-hal yang lagwi itu kan sia-sia, warrafas, perbuatan ucapan yang kotor. Nah itu baru dikatakan puasa Pak. Kalau cuma nahan makan minum itu, mohon maaf, hewan saja bisa. Hewan saja bisa Pak. Kepompong Pak, ular nek arep dadi kupu-kupu itu puasa Pak. Ndak makan, ndak minum. Kok manusia cuma bisa nahan makan, nahan minum saja? Ya kayak gitu Pak. Apa bedanya kita dengan mereka? Hewan-hewan lain, apa istilahnya, hibernasi gitu nggih? Karena ada hewan-hewan yang berhibernasi itu Pak. Ular, ya, pada suatu saat itu dia makannya banyak, ya, makan banyak sampai perutnya gede itu Pak, masuk rong, sampai berbulan-bulan Pak, nggak makan, nggak minum. Nanti kalau sudah waktunya keluar, itu hewan Pak, beruang, ya, katanya beruang kutub kalau saya nggak salah, itu beruang kutub itu, ya, dia ketika atau beruang, bukan beruang kutub, beruang yang biasa itu kalau di Rusia itu musim dingin Pak, dia makan banyak, ya, kemudian masuk gua, ketika
musim dingin, masuk gua berbulan-bulan, ya, 3 bulan baru keluar. Ketika musim salju dia masuk masuk gua gitu kan, masuk ke rumahnya. Ketika sudah musimnya sudah panas lagi, dia keluar 3 bulan, Pak. Berhibernasi, nggak makan, nggak minum. Ya, kalau binatang itu nggak makan, nggak minum, kemudian dia mengurangi gerakan-gerakan yang istilahnya, mengurangi energinya. Hewan saja bisa, Pak. Maka tidak dikatakan orang yang berpuasa hanya menahan makan dan minum saja. Orang yang berpuasa itu hendaknya dia bisa menahan diri dari hal-hal yang laghun, sia-sia aja sudah ditinggalkan. Artinya ketika berpuasa kita diperintahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat dan mendatangkan pahala. Nek tidak mendatangkan pahala tidak usah. Apalagi rofas, apalagi perbuatan dosa dan maksiat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum ini menjadi momentum kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini, ya 30 hari, Pak. Sregep meng masjid, sregep jamaah, sregep baca Quran, tadarus, sregep setiap hari, sedekah gitu nggih. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baik itu terus berlanjut dan istiqomah ketika Ramadan itu sudah selesai. Itu yang disebut dengan hamba yang Rabbani. Rabbani itu adalah hambanya Allah, hambanya Rabb, ya, hambanya Allah. Tapi kalau orang yang hanya beribadah ketika pas Ramadan tok, sebulan sregep ngibadahi bar Ramadane rampung, belas ora tahu masjid, belas ora tahu tadarus, belas ora tahu sedekah, itu disebut dengan Ramadhani. Ramadhani itu adalah hambanya bulan Ramadan. Goleng ibadah nek pas Ramadan tok. Tapi kita adalah hamba yang Rabbani. Robnya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mau bulan Ramadan atau di luar Ramadan, kita usahakan istiqomah dalam kebaikan. Walaupun ya di luar Ramadan kita mandan kurang mempeng ibadah nggih. Misalnya nggih, mboten napa-napa, tapi sing penting ibadah, Pak. Jangan los nggak pernah puasa sunnah, los nggak pernah tadarus, nggak pernah tahajud, padahal ketika Ramadan traweh saben bengi, ya. Traweh itu ya tahajud kita selama bulan Ramadan, qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita kekuatan untuk selalu menjauhi dosa dan maksiat kita, sehingga dengan itu semuanya ketika sudah menjadi kebiasaan kita, ya, kebaikan-kebaikan itu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sebagaimana apa yang diharapkan menjadi tujuan kita berpuasa betul-betul bisa kita wujudkan dalam diri kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kekurangan. Billahi wasabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.